Cara membasmi hama trip pada tanaman cabai untuk penyemprotan pertama. Sahabat Tani, kali ini izinkan kami kembali berbagi pengalaman mengenai penyemprotan pertama pada tanaman cabai kami yang tujuannya adalah untuk membasmi atau mencegah hama trip pada tanaman cabai. Nah, adapun penyemprotan kali ini itu kami lakukan pada sore hari berhubung tadi pagi hujan. Jadi penyemprotan ini adalah penyemprotan pertama. Yang harus diperhatikan adalah insek yang tepat digunakan ketika kita melakukan penyemprotan pertama. Nah, biasanya tanaman cabai pada fase ini sangat rentan terserang oleh hama baik kutu daun ataupun hama trip. Jadi kita pilih insektisida yang tepat, yang cocok digunakan untuk tanaman atau sesuai dengan kondisi di daerah kita masing-masing. Nah, biasanya untuk mencegah dan mengatasi hama trip, yang paling ampuh digunakan itu adalah insektisida yang berbahan aktif abamectin, karena memang fokus bahan ini diperuntukkan untuk kutu-kutuan dan hama trip. Jadi kali ini kami melakukan penyemprotan. Mudah-mudahan Sobat Tani semua bisa menyimak, atau kalau ada hal yang kurang dari penyampaian kami, itu kurang tepat misalnya, mohon koreksi dan masukannya. Di sini kami hanya berbagi pengalaman, tidak ada maksud lain. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat tani semua. Jikalaupun kurang pas, mohon permaklumannya karena niat kami hanya berbagi. Nah, sehingga nantinya sahabat tani bisa saling sharing kepada kami. Nah, kembali ke cara penyemprotannya, kami menggunakan insektisida Bamec 18EC yang merupakan insek berbahan aktif abamectin dengan fokus hama yang dibasmi adalah wereng, kutu, dan trip. Jadi inilah Bamec-nya yang berisi 200 ml dengan harga Rp160.000, dan untuk takaran itu 0,5 sampai 1 ml per liternya. Nah, sahabat tani, jika sahabat tani pernah menggunakan Bamec, pasti sudah paham apa yang akan dibasmi, karena memang di sini juga sudah ditulis di botol ataupun di kardusnya, itu fungsinya untuk mengatasi wereng, ulat maupun kutu daun serta hama trip. Nah, sahabat tani, tanaman cabai memang perlu perhatian lebih, mulai dari penyemprotan pertama, kedua, dan seterusnya, bahkan ketika kita sudah sampai pada fase panen. Apalagi di musim penghujan, perlu diperhatikan obat yang pas untuk tanaman cabai kita. Sahabat tani, selain insektisida, kami juga menambahkan pupuk daun, yaitu Gandasil D, dengan harapan nanti tunas-tunas baru, daun-daun baru pada tanaman cabai segera dapat muncul dan tumbuh, sehingga pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Nah, Gandasil D ini merupakan pupuk lama, namun masih sering kami gunakan. Selain harganya murah, juga memang manfaatnya itu sangat nyata kami rasakan sebagai petani. Memang
perubahan pada tanaman bisa kita lihat bahkan 3-4 hari saja sudah terlihat dampak dari penyemprotan menggunakan Gandasil D. Nah, untuk penyemprotan kali ini itu yang kami gunakan. Jadi untuk penyemprotan kedua nantinya kami berencana menambahkan dengan fungisida. Mengapa fungisida? Karena fungisida tentu bermanfaat untuk memperkuat tanaman kita, terutama di saat penghujan. Penggunaan fungisida harus diperhatikan dengan baik dan dipilih fungisida yang pas, yang sesuai dengan tanaman kita agar nanti hasilnya juga lebih maksimal. Jadi kalau cabai untuk fase awal kami sering menggunakan fungisida skor ataupun fungisida lain yang berbahan atau yang berbentuk cair. Nanti untuk penyemprotan setelah umur cabai masuki lebih dari 1 bulan baru kami menggunakan fungisida serbuk. Biasanya yang berfungsi untuk mengendalikan layu ataupun busuk. Nah, sahabat Tani, inilah cabai yang baru saja kami tanam. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Kebetulan bedengan ini sudah pernah kami gunakan cukup lama dan kini sudah bersih, kami manfaatkan lagi. Berhubung plastiknya masih bagus, jadi kami kembali menanam cabai di sini. Mudah-mudahan sama seperti tahun lalu, cabainya juga menghasilkan yang banyak. Sekian, terima kasih.